Pernah nggak sih punya ide bisnis yang kayaknya brilian banget, tapi ada rasa takut gagal? Nah, pas banget. Hari ini kita bakal bongkar rahasia dari bukunya Alberto Savoia, The Right It. Kita akan belajar bareng-bareng cara menaklukkan monster yang jadi biang kerok kegagalan banyak bisnis. Oke, kita mulai dari kenalan dulu sama musuh utamanya ya. Namanya sang monster kegagalan. Coba bayangin deh monster ini. Dia tuh nggak buru-buru, santai aja. Dia sabar dan super pede. Kenapa? Karena dia tahu, cepat atau lambat, sebagian besar ide-ide baru yang keren itu bakal jatuh juga ke perangkapnya. Dan jangan salah, monster ini suksesnya luar biasa. Lihat angka ini deh, 80%. Itu angka kegagalan yang wajar loh buat produk atau bisnis baru. Gila kan? Dan kesuksesan si monster ini cuma berpegang pada satu hukum yang, ya simpel tapi brutal banget. Ini dia hukumnya. Hukum kegagalan pasar. Intinya tuh gini, kebanyakan produk baru itu bakal gagal di pasaran. Titik. Bahkan kalau eksekusinya sempurna, teknologinya canggih, timnya hebat. Jadi pertanyaannya tuh bukan lagi, bisa nggak ya kita bikin ini dengan benar? Tapi geser ke, sebentar, ini tuh hal yang benar untuk dibuat nggak sih? Nah, disinilah bedanya antara the right it dan the wrong it. Ide yang tepat itu adalah ide yang kalau kita kerjakan dengan benar, bakal sukses. Simple. Tapi, ide yang keliru, itu mau dieksekusi sesempurna apapun ya, bakal gagal juga. Paham bedanya kan? Nah, kalau kita udah paham ini, muncul satu pertanyaan besar. Iya kan? Kalau risikonya segede itu, kok bisa-bisanya banyak banget orang pintar, tim yang hebat, malah sibuk membangun ide yang keliru? Jawabannya, karena mereka semua itu kejebak. Kejebak di sebuah tempat yang bahaya banget dan nggak nyata. Nama tempatnya Thoughtland atau dunia pikiran. Dan ini bukan tempat beneran ya, ini cuma ada di kepala kita. Tempat di mana ide-ide kita yang keren itu cuma dibungkus sama ya opini, prediksi, asumsi, tapi nol data dari dunia nyata. Dan disinilah kita sering banget pakai alat kayak focus group, yang ternyata malah sering bikin kita nyasar. Oke, biar kebayang, kita lihat satu contoh klasik ya, tentang bir namanya Ladylike. Ini contoh sempurna gimana dunia pikiran bisa ngasih harapan palsu. Jadi ceritanya gini, ada perusahaan bir yang nanya ke sekelompok perempuan. Kalian maunya bir yang kayak gimana sih? Nah, lihat deh tabel ini. Ini nunjukin jurang yang lebar banget antara omongan dan tindakan. Di focus group, mereka bilang apa? Wah, kami pasti pilih ini dibanding wine. Kenyataannya pas sudah di toko, birnya cuma jadi pajangan di rak. Terus mereka bilang, kami suka rasa peach-nya. Realitanya yang udah terlanjur beli pun nggak ngabisin birnya. Ujung-ujungnya proyek jutaan dolar, ambiar. Jadi pelajarannya jelas banget kan? Opini itu bukan datar. Titik. Jadi, untuk bisa kabur dari dunia pikiran dan ngalahin si monster kegagalan, kita butuh pemandu yang beda. Sesuatu yang jauh lebih bisa dipegang. Dan pemandunya adalah mantra ini, data mengalahkan opini. Ini prinsip yang dipegang banget di Google loh, dan inilah rahasia buat nemuin ide yang tepat itu. Tapi, tunggu dulu. Nggak semua data itu sama kuatnya. Ada yang namanya OPD, Other People's Data alias data orang lain. Anggap aja ini data bekas. Datanya orang lain buat proyek lain di waktu yang lain. Nggak bisa kita telan mentah-mentah. Nah, lawannya adalah YODA, Your Own Data alias data milik sendiri. Ini data segar yang kita kumpulin langsung buat ngetes ide kita. Cuma ini yang bisa kita percaya 100%. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya dapat data sendiri buat produk yang belum dibikin sama sekali? Jawabannya adalah prototyping. Ini bukan prototyping ya, beda. Prototyping itu sekumpulan teknik super cerdas buat ngetes ide di pasar dengan cara yang cepat dan murah meriah. Tujuannya cuma satu, cari tahu ide ini pantas dibangun atau enggak. Oke, siap? Kita lihat beberapa senjata andalannya. Penting banget nih buat bedain. Prototyping itu fokusnya jawab pertanyaan, perlu nggak sih kita bikin ini? Sementara prototyping itu jawabannya, bisa nggak sih kita bikin ini? Urutannya jelas ya, prototyping dulu, baru prototyping. Nah ini dia beberapa tekniknya yang keren banget. Teknik pertama namanya Mechanical Turk. Kedengarannya aneh ya, tapi idenya jenius banget. Gini, daripada pusing-pusing bikin teknologi canggih dan mahal di awal, kita tipu aja. Kita pakai tenaga manusia di belakang layar buat pura-pura jadi teknologinya. Jadi buat pengguna, kelihatannya semua otomatis dan canggih.
Padahal di balik tirai ada orang yang ngerjain manual. Contoh paling terkenalnya itu dari IBM. Dulu banget mereka pengen tahu ada nggak sih pasarnya buat software speech to text. Masalahnya teknologinya belum ada. Jadi mereka bikin eksperimen. Pengguna disuruh ngomong ke mikrofon, terus di ruangan lain ada juru ketik yang super cepat ngetikin apa yang diomongin dan teksnya muncul di layar si pengguna. Keren kan? Tapi hasilnya lebih keren lagi. IBM jadi tahu kalau ternyata pengguna merasa ini aneh, berisik, nggak praktis. Cuma dari pura-pura ini mereka hemat jutaan dolar biaya pengembangan yang sia-sia. Oke, lanjut. Teknik kedua, fake door alias pintu palsu. Gampangnya gini, kita bikin pintu masuk ke produk kita padahal produknya belum ada. Pintu ini bisa berupa landing page, tombol beli sekarang, atau bahkan iklan. Tujuannya cuma satu, ngitung berapa banyak orang yang tertarik dan ngetok pintu itu. Kevin Kelly, pendiri majalah Wired, itu jagonya teknik ini. Dia mulai bisnis pertamanya cuma modal $200. Duitnya dipakai buat pasang iklan yang nawarin katalog buku. Masalahnya, katalognya nggak ada, bukunya juga nggak ada. Iklan itu pintu palsunya dia. Dari situ dia lihat, banyak nggak yang minat. Nah, data respon iklan itulah yang jadi penentu, lanjut atau stop. Teknik ketiga ini agak nyeleneh, namanya Pinocchio. Sesuai namanya, kita bikin bonekanya dulu. Kita pakai benda mati yang nggak berfungsi, beneran bisa cuma sepotong kayu, yang bentuknya mirip produk impian kita. Tujuannya apa? Buat ngetes diri kita sendiri. Beneran nggak sih kita bakal pakai benda ini setiap hari? Jeff Hawkins, pendiri Palm Pilot, beneran ngelakuin ini. Dia ngukir balok kayu seukuran PDA impiannya, terus balok kayu itu dia bawa-bawa di kantong selama berminggu-minggu. Setiap mau catat sesuatu atau lihat jadwal, dia keluarin balok kayu itu dan pura-pura pakai. Hasilnya, dia dapat Yoda yang super berharga. Data tentang seberapa sering dia sendiri butuh alat itu. Ini membuktikan kalau semua teknik ini tujuannya sama, dapetin data dari tindakan nyata, bukan sekedar omongan. Oke, jadi kita udah punya tekniknya buat ngumpulin data. Tapi, biar nggak asal-asalan, gimana cara ngerancangnya? Nah, kita butuh hipotesis. Hipotesis yang simple, jelas, dan yang paling penting bisa diuji. Buat bikin hipotesis yang bagus, ada formula saktinya. Hipotesis XYZ. Rumusnya gini, setidaknya X% dari target market Y akan melakukan Z. Gampang kan? Contoh, setidaknya 10%, ini X, dari para komuter, ini Y, mau bayar $300, ini Z, buat ikut kelas di dalam bus. Dengan formula ini, ide kita yang tadinya ngawang-ngawang jadi bisa diukur dan diuji langsung pakai teknik-teknik tadi. Jadi intinya apa? Ini dia misi utama kita semua. Sebelum nulis satu baris kode, sebelum bikin desain prototipe secuil pun, kita harus terobsesi sama satu hal. Dan satu hal itu dirangkum dalam satu pertanyaan pamungkas. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sibuk membangunnya dengan benar atau Anda lagi fokus membangun hal yang benar? Jawab pertanyaan itu dulu, karena cuma itu satu-satunya cara pasti buat menaklukkan si monster kegagalan.